Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra S. Ali dengan NIM 2020 10 11 03 11161 akan menjelaskan terkait jawaban saya, eh, jawaban UAS hukum perdata 3 waris. Yang pertama, nomor satu yang dengan pertanyaan jelaskan pengertian legitim porsi atau bagian mutlak berdasarkan pasal 193 KUH Perdata dan mengenai besarnya bagian legitimasi porsi yang diatur dalam pasal 914 KUH Perdata. Jawabannya dalam pasal 913 BW atau KUH Perdata atau KUH Perdata yang menjelaskan bahwa bagian mutlak atau legitimasi porsi adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris. Yang mana kata harus ini diartikan bahwa tanpa persetujuan si legitimaris yang bersangkutan tidak dapat ia disingkirkan atau digantikan sama sekali. Karena legitimasi porsi ini sendiri uh, merupakan suatu hak yang hanya diberikan jika yang bersangkutan menyatakan menggunakan hak tersebut, yaitu jika yang bersangkutan menuntut LP-nya atau legitimasi porsinya. Yang berhak atas LP-nya adalah ahli waris yang dalam garis lurus, yang artinya keluarga dalam garis lurus ke atas atau keluarga dalam garis lurus ke bawah. Jadi LP hanya diberikan kepada descendant atau ascendant dari pewaris. Kemudian nomor 1B dengan pertanyaan jelaskan pengertian dari hutang persatuan, hutang warisan, dan hutang kematian dalam hukum waris BW. Yang pertama hukum persatuan. Hukum persatuan sendiri merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk juga pengeluaran sehari-hari. Nah, pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan. Yang kemudian yang kedua, hutang pewarisan. Nah, hutang warisan merupakan hutang maupun piutang dari pewaris yang merupakan bagian dari warisan yang nantinya akan diterima oleh para ahli waris atau dilunasi oleh ahli waris. Dan terakhir ada hutang kematian. Hutang kematian merupakan hutang pada saat pewaris uh, hutang pada saat pewaris hutang pada saat pewaris pada saat pewaris melakukan hutang pada saat masih hidup dan membayar hutang tersebut dengan cicilan dan pada saat meninggal cicilan tersebut belum lunas, maka hutang tersebut diahli wariskan kepada keluarganya atau pada ahli warisnya. Kemudian dalam nomor 2 terkait dengan perbedaan incourting dan inbranch. Perbedaan incourting dan inbranch. Pertama, incourting. Incourting sendiri merupakan pemotongan hibah. Menurut pasal 920 yang berhak untuk melakukan pemotongan hanya para legitimaris dan para ahli waris dari si legitimaris atau orang yang mendapatkan hak dari si legitimaris hak dari si legitimaris. Dalam pelaksanaan incourting sendiri, setelah kita mengetahui atau menemukan besarnya LP-nya atau legitimarisnya, maka kita lihat besarnya sisa warisan setelah testamen dilaksanakan. Jika sisa yang ada cukup untuk memenuhi LP-nya, maka LP dipenuhi terlebih dahulu. Baru sisanya dibagi menurut pewarisan. Jika sisa pewarisan tidak cukup, maka lihat apakah legitimaris pernah menerima hibah semasa hidup pewaris atau penerima legat berdasarkan testamen. Sedangkan inbreng sendiri merupakan pemasukan yang mana yang wajib inbreng yakni kelompok pertama ahli waris dalam garis lurus ke bawah kecuali pewaris membebaskan mereka. Yang kedua, kelompok kedua yakni ahli waris lain dalam hal pewaris mewajibkan kepada mereka. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1086 Burgerwich atau KUH Perdata. Yang mana kewajiban seorang ahli waris terkait hal tertentu memasukkan kembali
ke dalam warisan suatu hibah yang pernah diterimanya oleh pewaris. Kemudian nomor 2B ini perhitungan pertanyaannya, yakni ada seorang ayah meninggal dengan meninggalkan 4 orang anak B, C, D, E. Nah, ini ahli waris. Nah, ini pewarisnya A yang dicoret. Memiliki anak B, C, D, E. Pewaris menghibahkan eh, kepada E sebesar 5 juta. Nah, ini dari bagian ahli waris B mendapatkan B sebagai anak mendapatkan setiap anak mendapatkan bagian seperempat dikali dengan 12 juta. 12 juta ini yakni harta warisannya. Jadi seperempat kali 12 yakni 3 juta. Jadi setiap anak B, C, D, E itu mendapatkan 3 juta. Nah, ini sebagai yang diberi hibah oleh pewaris. Jadi dia mendapatkan warisan dan juga hibah. Warisannya tadi 3 juta, kemudian hibahnya itu 5 juta, ditotalkan 8 juta. Setelah itu, maka harus inbreng. Inbreng tadi yakni pemasukan. Jadi 12 tambah 12 ini harta waris tambah eh, hibahnya. Jadi 17 juta. Kemudian jadi setiap anak karena tidak mungkin hibahnya kepada lebih E-nya mendapatkan lebih besar dari uh, BCD BCD, jadi ini dibagi sama rata seperempat kali 17 juta. 17 juta ini udah termasuk dengan masukan dari hibah dari pewaris yang diberikan kepada E. Nah, jadi seperempat kali 17 juta. Jadi masing-masing anak itu mendapatkan 4.250.000. Kemudian di pertanyaan nomor 3A, bagaimana ketentuan perhitungan bagi ahli waris menurut Quran Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 menggambarkan dan uraikan bagian waris tersebut. Nah, berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, itu pewaris adalah orang tua atau ayah atau ibu. Bentar. Ahli waris adalah anak-anak, anak laki-laki, dan anak perempuan itu anak laki mendapatkan 2, anak perempuan mendapatkan 1. Jadi 2 banding 1. Nah, jika uh, anak perempuan lebih dari 2, itu dia mendapatkan 2/3 harta yang ditinggal oleh pewaris. Satu anak perempuan mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan apabila 2 orang anak perempuan saja mendapatkan 2/3. Kemudian jika pewarisnya adalah anak, ahli warisnya orang tua, masing-masing mendapatkan 1/6 dan harta yang ditinggalkan pewaris jika pewaris ini mempunyai anak. Jika pewaris tidak mempunyai anak, maka ahli warisnya adalah orang tua saja, maka ibu mendapatkan, misalnya ibu mendapatkan 1/3 bagian dari seluruh harta yang ditinggalkan, sisanya bapak 2/3. Kemudian pewaris mempunyai beberapa saudara, maka ahli warisnya adalah orang tua dan beberapa saudaranya. Ibu mendapatkan 1/6 dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Jika pewaris ini memiliki beberapa saudara. Kemudian berdasarkan Al-Quran ayat 12 surah An-Nisa, pewarisnya adalah istri. Nah, ahli warisnya adalah suami. Itu suami itu mendapatkan 1/2 jika istri tidak mempunyai anak. Jika keduanya tidak mempunyai anak. Dan 1/4 jika istri mempunyai anak. Dan apabila pewaris adalah suami, ahli warisnya istri,
Eh, jika suami tidak mempunyai anak, itu istri mendapatkan seperempat bagian harta waris. Eh, jika suami mempunyai anak, maka istri mendapatkan seperdelapan harta waris yang diberikan oleh suami sebagai pewaris. Kemudian jika pewaris tidak mempunyai jika pewaris yakni laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai anak, ada sorry, tidak mempunyai ayah, itu eh, tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara seibu. Nah, ahli warisnya seorang saudara laki-laki, seibu atau saudara perempuan seibu itu mendapatkan seperenam bagian. Nah, ahli waris misalnya lebih dari satu saudara, tapi tetap seibu, itu mendapatkan sepertiga bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian berdasarkan Al-Quran surah Nisa ayat 176, pewaris jika pewarisnya saudara dan tidak mempunyai anak, maka ahli warisnya perempuan tunggal sekandung, ahli waris perempuan tunggal sekandung atas bapak seorang saudara perempuan yang tunggal ini mendapatkan dua bagian. Nah, jika ahli waris saudara eh, laki-laki sekandung, nah seluruh harta saudara harta perempuan jika seluruh harta saudara harta perempuan jika tidak mempunyai anak. Kemudian pewaris adalah saudara. Pewaris ini jika tidak mempunyai anak ya. Jadi ahli warisnya itu dua saudara perempuan. Nah, dua saudara perempuan ini mendapatkan 2/3 bagian harta waris yang diberikan oleh pewaris. Kemudian saudara laki-laki dengan saudara perempuan itu 2:1. Kemudian nomor 3B itu hitungan, yang mana pertanyaannya seorang bernama P mati meninggalkan ahli waris seorang istri, janda, seorang ibu, 2 anak perempuan. Jadi ini bagannya, ini yang P yang dicoret ini pewaris, itu suami. Dan ini A sebagai istri, dan dia menjanda. Kemudian ini dari istri pewaris, itu istri dari pewaris, maaf, ibu dari pewaris, kemudian 2 anak perempuan B dan C. Nah, masing-masing ini sudah ada bagiannya. Yang pertama itu istrinya. Istrinya itu mendapatkan 1/8. Sedangkan anak perempuannya masing-masing mendapatkan 2/1. 2/3. 2/3 anak perempuannya mendapatkan anak yang B mendapatkan 2/3, C juga mendapatkan 2/3. Dan D ini sebagai ibu dari pewaris itu mendapatkan 1/8, 1/6. Kemudian, ini bagian masing-masing ahli waris, yang mana harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu 24 juta. Nah, ini jadi 24 ini, jadi eh, ini bagian-bagiannya itu dikali 24. 24 ini apa? 24 ini AM. Yang mana eh, yang bisa dibagi dengan 24, eh, maksudnya yang bisa dibagi dengan 8, 3, dan 6 itu yakni 24.
Jadi HM-nya itu 24. Nah, ini 1/8 kali 24 itu 3. Bagian dari istri. Kemudian bagi dari anak perempuan itu 2/3 kali 24 itu 8. Bagian anak yang kedua yang C itu 2/3 kali 24 8, sama yang terakhir itu ibu, bagian dari ibu dari pewaris itu karena bagiannya 1/6 terus dikali 24 jadi bagi, sama dengan 4. Kemudian ini dijumlah eh, rotnya menjadi rotnya 23. Ininya dijumlah 3 kali 3 tambah 8 tambah 8 tambah 4. Kemudian 3 per 23 ini rot. Kali 24 ini harta waris. Jadi 3/23 kali 24 itu 3 juta. Itu bagian dari istri ya, janda. Kemudian bagian dari anak-anak itu 8/8.500.000 per anak. Kemudian bagian dari ibunya, ibu dari pewaris itu 4 juta. Kemudian eh, nomor 4, pertanyaannya, hukum waris adat mengatur proses penerusan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam masyarakat adat dunia, dalam masyarakat adat Indonesia, secara teoritis sistem kekerabatan dapat diberikan menjadi 3 macam, yakni sistem patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Nah, jelaskan dan dianut oleh daerah mana saja sistem kekerabatan tersebut. Sistem pertama, sistem patrilineal. Sistem patrilineal itu sistem yang ditarik menurut garis bapah, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Nah, sistem patrilineal ini dianut di daerah Gayo, Batak, Alas, Nias, Lampung, Seram, Nusa Tenggara, Irian. Kemudian ada sistem matrilineal. Sistem matrilineal ini sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu. Jadi ahli waris yang diterima itu hanya perempuan saja. Jika eh, ahli warisnya ibu perempuan, jadi yang mendapatkan, jika pewarisnya ibu, jadi yang mendapatkan ahli warisnya itu anak perempuan. Kemudian sama seperti yang sistem patrilineal. Kemudian yang terakhir sistem parental atau bilateral itu uh, sistem yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi. Jadi bapak dan ibu. Kedua kedudukan ini pria dan wanita itu tidak dibedakan, jadi sama. Ini dianut di daerah Aceh, Ternate, Sumatera Selatan, Kalimantan, Jawa, Madura, dan Sulawesi. Kemudian nomor 4B ini pertanyaannya, di suatu daerah ada seorang Tuan A menikah dengan Nyonya B, dan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki C dan D, dan 2 orang anak perempuan E dan F. Nah, jadi eh, jadi ini bagannya, ini pewarisnya si suami, ini istrinya B, ini anak laki-lakinya C dan D, kemudian anak perempuannya E dan F. Nah, pertanyaannya, harta asal A adalah
kebun kelapa sawit senilai 1.100.000.000, toko minimarket senilai 400 juta, dan 2 unit mobil senilai 300 juta. Harta asal B, asal A ini suami, yang B ini istri. Harta istri itu rumah, mobil, dan perhiasan. Nah, harta suami ini kebun kelapa sawit seharga 1.100.000.000, toko minimarket 400 juta, dan 2 unit mobil 300 juta itu dijumlahkan menjadi 1.800.000. Itu harta dari suami. Nah, sedangkan dari harta istri itu rumah, mobil, dan perhiasan itu dijumlahkan menjadi 525 juta. Nah, harta suami istri atau harta bersama atau harta yang didapatkan setelah menikah atau harta bersama harta gono gini itu 900 juta. Harta suami dan harta istri ini eh, didapatkan bisa sebelum ada ikatan pernikahan antara suami dan istri. Jadi harta bawaan. Nah, ini ahli warisnya jika di eh, menurut sistem kekerabatan Jawa, yakni parental di daerah Jawa, yakni parental atau bilateral. eh, jadi karena perempuan dan laki-laki tidak dibeda-bedakan, semuanya sama. Jadi ini ahli warisnya C, D, E, F, dan B sebagai istri dari pewaris. Jadi ini harta dari suami 1.800.000.000. Nah, ini harta suami istri, harta bersama itu di 900. Jadi jika dibagi dua itu menjadi 450. Nah, jadi ini 1,8 M ditambah dengan 450 itu harta bersama itu jadi 2,25 M. Jadi ini 1/5 kali 2M 250. Jadi bagian masing-masing bagian itu 1,890 per ahli waris, per anak. Masing-masing ahli waris maksudnya. Kemudian dalam Batak patrilineal itu kan dia menganut sistem uh, patrilineal, yang mana itu garis dalam garis Bapak. Jadi yang mendapatkan hanya laki-laki C dan D saja. Nah, harta waris dari pewaris ini kan tadi sudah dijumlahkan menjadi 2M 250 juta dibagi dengan 2 orang anak ini, anak laki-laki C dan D. Jadi itu masing-masing mendapatkan 1,125 M. 1 M 125 juta per anak. Kemudian nomor 5 itu jelaskan perbedaan antara hukum waris BW, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Ini prinsip-prinsipnya sistem pewarisan jika dalam BW itu individual, kalau dalam hukum adat itu kolektif dan mayorat. 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 Setelah itu ada konsep keluarga dalam BW itu bilateral, kalau hukum adat itu individu, eh, matrilineal parental. Kalau dalam hukum Islam itu patrilineal dan bilateral. Kemudian ini terbukanya warisan. Dalam BW itu kematian pada saat kematian pewaris. Hukum adat dan hukum Islam juga ada pada saat kematian pewaris. Kemudian konsep harta keluarga.
Nah, dalam BW itu persatuan. Kalau hukum adat dan hukum Islam itu bukan persatuan. Kemudian ada pencabutan hak mewaris. Kalau dalam BW itu ada namanya AB intestato dan testamen. Sedangkan hukum adat itu semasa hidup pewaris dan setelah meninggalnya pewaris. Dan sedangkan menurut hukum Islam itu setelah meninggalnya pewaris dengan wasiat. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan UAS hukum perdata 3 waris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.